Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Gear Up Crypto ya guys ya. Jadi beberapa hari ini saya cukup sibuk ya, makanya saya nggak buat video. Tapi harusnya mungkin kalian udah tahu ya beberapa berita yang khusus bagus buat crypto ya secara makro. Dan ini kita ngomongin tentang market hari ini ya. Market hari ini adalah predominantly red ya. Kita bisa ngeliat banyak koin-koin yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan actually kalau kita bisa ngelihat dari beberapa koin ya, yang 1 year ROI-nya positif itu sebenarnya nggak semua ya guys. Kita bisa ngelihat ya ada beberapa kayak Solana ini 1 year ROI-nya minus guys. Dan Chainlink, Toncoin juga salah satunya, Avalanche, Shiba Inu. Jadi di Maret 2024 mereka posisinya lebih tinggi dari sekarang guys ya. Dan walaupun juga ada banyak yang mengalahkan ya waktu dia masa Maret 2024 ya, salah satunya ya yang paling gede adalah XRP ya. XRP yang mungkin karena kan Gary Gensler keluar, dan juga Stellar juga ya. Di sini kita bisa lihat mengalami penaikannya 112%. Ada yang lebih gede lagi, Mantra guys ya, yang terus menerus mencetak new highs ya, which is really really strong ya. Kita bisa lihat kalau di dalam masa-masa sekarang ya. Jadi overall hari ini sih crypto market ada merah, termasuk Picoin di sini ya. Picoin bagi kalian yang mungkin nge-farming ya Picoin, ya sorry ya, minus 18% hari ini. Nah oke, kita akan ngomongin tentang Fed FOMC meeting ya, yang dirilis di Maret 2019 di jam 2 EDT ya, Eastern Standard Time or something lah ya. Tapi ini kita bisa ngelihat ya, dia ngomong gini, the unemployment rate has stabilized at a low level in recent months and labor market condition remains solid. Inflation remains somewhat elevated. Jadi maksudnya unemployment rate itu udah stabilize cukup bagus ya di antara low levels yang menurut the Fed, dan juga labor market solid ya walaupun inflasi masih tinggi ya. Kita bisa ngelihat bahwa misalkan kita lihat di CPI ya guys ya. Di CPI di sini kita bisa ngelihat inflasi mengalami penurunan bulan ini, tapi belum tentu penurunan ini bisa sustain ya, karena kita banyak yang terjadi penurunan di mana dia cuma ada 1 bulan doang uh, penurunan sebelum dia naik lagi. Tapi untuk sekarang ini adalah step in the right direction, dari 3% menjadi 2,81% ya, mengalahkan prediksi pasar yaitu 2,9%, yang seperti ada di video-video saya sebelumnya ya, karena ini dirilis cukup kayak seminggu yang lalu ya, seminggu lebih yang lalu ya. Dan unemployment rate juga kita bisa lihat cukup stabil ya sejak Maret 2022 ya. Ya naik sedikit lah, tapi cenderung di sekitar 4% ya, which is the Fed targeted rate ya. Jadi asalkan unemployment rate ini tidak sejauh banget naik di atas 4%, menurut saya sih the Fed nggak gitu panik ya untuk menghadapi resesi ya. Kembali lagi ke resesi itu adalah ketika tiba-tiba GDP-nya minus dan unemployment tiba-tiba naik ya, kayak di sini ya, dari 3,5 ke 4,4% guys. Jadi itu yang kita harus ngeliatin, dari makanya kita harus perhatiin terus unemployment rate juga ya. Lalu apa yang dia ngomongin ya di ini, dia bilang the Fed akan terus memaksimalkan employment dengan inflasi target tetap 2% guys. Jadi intinya pokoknya mau sampai 2% pun tetap employmentnya kalau bisa di 4% target ini. Kalaupun nggak bisa, yang penting inflasi dulu untuk sekarang. Dia pikirnya gitu ya. Terus dia akhirnya mendecide untuk nggak nge-cut rate ya, masih funding rate-nya di 4,25 sampai 4,5%. Dan dia tetap akan QT guys ya, tetap menurunkan holdings, treasury securities, dan agency debt dan agency mortgage backed security atau MBS ya. Tetap mereka akan melakukan QT, tapi di yang untuk treasury dan agency debt-nya ini mereka akan menurunkan rate mereka jual dari 25 billion dollars, 25 miliar dolar ke 5 miliar dolar. Ini sangat besar ya guys ya. Jadi intinya the rate of QT akan menurun. Kita akan, dan kalian mungkin kalau udah sering nonton video saya ngomong kalau QT itu kalau ending, jadi belum berarti QE ya guys ya. QT, quantitative tightening, itu ending, itu bagus bagi risk asset ya, seperti ya Bitcoin dan altcoin terutama. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, walaupun dia sudah nge-cut dari 25 miliar ke 5 miliar, sebenarnya masih ada
agency debt dan mortgage backed security yang masih 35 billion dollar ya guys ya, yang per bulan. Jadi cenderung kalau dulu itu 25 tambah 35 berarti berapa tuh ya, 60 billion dollar per bulan di tightening, dijual, dibuang di pasar. Nah sekarang ini hanya diturunin sekitar 20 billion dollar, jadi hanya 40 billion dollar saja yang dia melakukan penurunan, ya sekitar 33% ya penurunannya, which is still massive guys ya, which is still massive. Jadi makanya ini mungkin a step in the right direction ya bagi the Fed untuk mulai melakukan memberhentikan QT, dan kita bisa mulai ngelihat dalam jangka pendek price akan melonjak ya guys, seperti yang kita lihat ya di Bitcoin. Dari berita kemarin ya, dia langsung naik ya guys ya, tapi kan di Maret 19 nih naik, tapi udah 2 hari ya makanya mengalami penurunan ya, kembali ke retracement karena mantul di 0,5 supportnya ya. Dan ini menurut saya kalau dari price movement Bitcoinnya sendiri ini sebenarnya nggak gitu bagus ya guys. Kita bisa ngeliat ini downtrend, dan downtrend ini kelihatannya belum bisa di break guys. Secara sustainable ya, dia bisa memang mantul di 0,382 di 78.000 yang saya suka ngomong ya. Tapi ya ini mungkin juga kembali lagi di reject di 85.000 ya, 84 lebih lah. Dan kalau misalkan begitu, kita mungkin down for longer ya. Makanya kan target saya adalah di 74 ribuan ya. Kalau misalkan dia nge-break terus sampai ke 60-an ribu, saya nggak gitu suka jadinya. Lebih ke bearish ya daripada bull market ya. Tapi untuk sekarang sih saya tetap masih bullish banget ya, bullish banget. Apalagi untuk Bitcoin. Nah untuk altcoin yang lain saya nggak tahu ya, belum tahu. Kecuali Om ya. Kelihatannya Om ini gila ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa kok Om terus keep on climbing ya, walaupun obviously ya dia turun jauh, cukup jauh ya dari all time high-nya ya. Dia berapa? Kira-kira 30% dari all time high-nya. Tapi kan tetap aja gitu, yang lain marketnya udah anjlok, dia cuman kayak masih dalam uptrend ya, masih dalam makro uptrend ya, kita bisa ngeliat tuh ya kan. Dan ini juga sebenarnya kita bisa lihat di Bitcoin valuation-nya guys. Bitcoin valuation-nya bahkan nggak bergerak di atas ini ya, karena kan obviously walaupun Om turun, sebenarnya Bitcoin juga turun guys. Jadi makanya kalau kita lihat dia sebenarnya kalau dalam Bitcoin valuation dia cuman sekitar 19% guys jatuhnya dibandingkan koin-koin lain. Kita ambil contoh Solana kan. Solana dari sejak ya ini walaupun bukan all time high lah. Let's say kita ngitung dari sini lah, kita kasih benefit of the doubt lah, jangan dari all time high-nya dia. Oke, kita hitung dari sini kan, nggak usah. Terus ke sekarang itu minus 46% Bitcoin valuation nih guys, ya kan. Jadi Om tuh cuma 20% itu sangat-sangat kuat lah. Apalagi ini kan koin lebih kecil daripada Solana di dalam bentuk market cap ya. Kita bisa ngeliat tuh market capnya dia itu di 6 billion, sedangkan Solana itu di 64 billion. Jadi 1/10-nya Solana guys. Jadi kan apakah ini juga penanda bahwa RWA itu sekarang dilirik sama orang? Saya juga nggak tahu ya. Tapi kan kita bisa ngeliat juga Ondo tidak mengalami hal yang sama kayak Mantra. Kita bisa lihat Ondo tuh price movementnya disuppress terus ya di trendline ini, dan nggak bisa nge-break terus trendline ini ya, walaupun udah dites berkali-kali. Jadi ini kayak Mantra spesifik doang, sedangkan RWA lain tidak mengalami kenaikan ini ya. Mungkin kalian tahu lah ya, gimana kenapa Om naik terus ya. Tolong kalian chat di comment section di below ya. Tapi untuk sekarang sih saya nggak gitu tahu ya kenapa bisa terjadi kayak gini. Tapi overall sih saya memang suka ya sama Mantra lebih dari Ondo ya, karena kembali lagi saya udah pernah buat videonya, tapi saya jelasin lagi ya. Saya sukanya karena dia tuh layer 1 semua, layer 1 di RWA, sedangkan Ondo itu masih application layer di layer Ethereum gitu. Jadi kalau misalkan dia mau mengimplementasi kayak KYC lah, mengimplementasi managing lah, implementasi semuanya itu dia tinggal buat. Sedangkan Ondo tuh harus nunggu Ethereum menyediakan fungsionalitas itu sebelum dia baru bisa gitu. Karena kan Ethereum kan general purpose guys ya. Umpama ngomong itu tuh dia itu kayak rel kereta api nih ya kan.
Terus rel kereta apinya bisa misalkan gauge-nya berapa lah, let's say dia berapa gauge gitu. Kan kereta kecepatan tinggi nggak bisa di kereta api itu, ya kan? Tapi kalau misalkan di generalisasi ya bisa, tapi kayak dia ada kayak harus tombolnya harus diubah-ubah gitu loh. Jadi kan memang dia lebih general tapi jadinya dari nggak general itu dia jadi less specific dong ya. Kan itu kan kebalikannya ya, general dan specific. Dari more general so less specific, akhirnya less efficient guys di dalam untuk menyelesaikan salah satu tugas. Makanya menurut saya mantra ini lebih kuat di dalam RWA. Nah kembali lagi, mantra dan Ondo ini sebenarnya real world application-nya nggak gitu kena ya, walaupun kan mantra udah kerjasama sama property development terbesar di Dubai ya kan. Terus Ondo udah kerjasama sama BlackRock untuk mengeluarkan OUSG ya, yang 3 year atau 3 month ya, pokoknya yang government bonds Amerika. Jadi kita kalau misalkan kalian beli government bonds Amerika, kalian bisa beli lewat kripto gitu ya, walaupun sekarang tuh strictly US citizen only ya. Jadi kan ujung-ujungnya kayak gimana yang ngomongnya, masih belum marak gitu, belum ke dunia luar yang luas yang besar ya, walaupun ekspektasinya adalah dengan adanya pro government crypto seperti Trump dan David Sachs ya, mungkin ini akan jadi booming sekali ya. Kembali lagi, ini masih spekulasi doang, dan makanya kenapa kripto itu adalah cukup risky ya, karena kebanyakan itu 20% produk, 80% janji guys. Jadi ya kita juga harus tahu gitu yang mana janjinya yang benar, yang mana janjinya yang ngaco gitu ya. Makanya kan kayak meme coin lah, AI coins yang cukup frothy gitu kena ya kan. Dan kembali lagi ya, saya nggak ngomong AI itu jelek, buktinya saya pernah ngomongin itu di channel saya kok. Menurut saya ya itu masa depan guys. Masalahnya produk dengan valuationnya nggak masuk akal, itu aja. Kalau misalkan masuk akal, obviously orang akan beli karena dia ngerasa ini kan bagus gitu loh. Jadi memang bagus, tapi kalau valuationnya di atas apa produk yang dia berikan, dan bahkan di atas yang janji yang dia bisa kasih, ya obviously harganya turun guys ya. Ya ini itu kan wajar ya. Nah jadi makanya untuk sekarang sih that is all for this video ya. I hope you all enjoy it. This is quite singkat ya. Dan mungkin saya harus lebih rajin lagi buat video ya guys ya, karena komunitas kita bertumbuh ya, dan kita udah masuk menjejaki kepala 4 guys ya, 40-an subscriber. Thank you banget bagi orang-orang yang udah subscribe. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe lah, dan klik bell notification ya, dan bahkan juga mungkin share video ini ke orang-orang lain supaya mereka dapat kontennya. Kalau kalian suka obviously, kalau kalian gak suka ya dislike aja, gak apa-apa. Anyways, that is all for this video. I'll see you guys next time. Bye bye.